Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Sidam, Om Siddhirastu Tad Astu Swaha, Om Anubadrah Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Nikade Amelia dengan NIM 2301002010140, Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 6. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas materi tentang sejarah ajaran Siwa Siddhanta dan jenis-jenis lontar dalam ajaran Siwa Siddhanta guna memenuhi tugas mata kuliah Siwa Siddhanta. Yang pertama, sejarah ajaran Siwa Siddhanta. Siwa Siddhanta adalah suatu cabang ajaran Siwa yang berasal dari India Selatan dan Sri Lanka yang menekankan filsafat dualistik dalam tujuan ideal dan sejati dari suatu makhluk hidup ialah untuk menjadi jiwa yang tercerahkan melalui anugerah Dewa Siwa. Ajaran terutama berasal dari Gita Puja Tamil yang ditulis oleh rohaniawan Hindu dari abad ke-5 sampai ke abad ke-9 Masehi. Terhimpun dalam suatu pustaka yang disebut Tirumurai. Maikanda Devar abad ke-13 merupakan filsuf sistematik pertama mengenai ajaran tersebut. Tata upacara, kosmologi, dan teologi Siwa Siddhanta diambil dari kombinasi antara pusaka agama Hindu dan Weda. Arti kata Siwa Siddhanta. Kata Siwa Siddhanta di sini bermakna paham Siwa, sedangkan Siddhanta bermakna ajaran agama. Jadi Siwa Siddhanta adalah paham yang berisikan ajaran-ajaran dari Tuhan Siwa. Jadi dapat dikatakan bahwa paksa atau smaradana yaitu adalah paham yang berkembang pesat daerah India Selatan. Begitulah perkembangan Siwaisme sebagai pembangkit spiritual di negara asal agama Hindu. Adapun inti sari dari pahaman Siwa Siddhanta adalah Siwa sebagai realitas tertinggi, jiwa atau roh pribadi adalah inti sari yang sama dengan Siwa, walaupun tidak identik. Juga itu bagi Pati atau Tuhan, serta beberapa ajaran yang tersurat dalam Tatwa sebagai prinsip dalam kesemestaan yang realita. Siwaisme dalam paksa Siwa Siddhanta sangat taat dengan inti ajaran Vedanta. Selanjutnya bagaimana paham Siwa di Indonesia dan di Bali khususnya. Dalam sastra Hindu di Bali banyak dijumpai ajaran Siwa Siddhanta. Beberapa sumber yang dimaksud adalah Buana Kosa, Warapasti Tatwa, Tatwa Jenana, Ganapati Tatwa, Buana Sangkasepa, Siwa Tatwa Purana, Sang Yang Maha Jenana, dan masih banyak lagi. Masih diperlukan banyak kajian mengenai Siwa Siddhanta yang diajarkan dalam sastra Hindu di Bali. Dari segi isinya bahwa ajaran Siwa Siddhanta ada disuratkan dalam bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, bahasa Bali, dan ada juga yang terjemahkan artinya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, penerapan ajaran Siwa Siddhanta di Bali sesungguhnya telah kental diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat beragama di Hindu Bali sejak dahulu. Hal ini terlihat dari segi penerapannya di desa adat atau desa pekraman yang ada di Bali. Melalui pemujaan, persembahan, kegiatan ritual, dan sebagainya menampakkan bahwa Siwa Siddhanta itu sangat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh umat Hindu di Bali. Nah, yang kedua ada jenis-jenis lontar dalam Siwa Siddhanta. Nah, dalam ajaran Siwa Siddhanta, jenis-jenis lontar dikelompokkan berdasarkan substansi ajarannya untuk menuntun umat mencapai kesadaran spiritual. Nah, yang pertama ada Buana Kosa. Buana Kosa merupakan salah satu lontar penting dalam ajaran Siwa Siddhanta yang berisi ajaran filsafat atau tatwa. Nah, lontar ini menjelaskan bahwa Siwa adalah realitas tertinggi sementara Atma mengalami siklus kelahiran kembali atau samsara. Nah, yang kedua itu ada Waraspati Tatwa. Waraspati Tatwa merupakan salah satu lontar penting dalam ajaran Siwa Siddhanta yang berisi uraian mendalam tentang filsafat ketuhanan dan hakikat realitas. Kemudian yang ketiga ada Tatwa Jenana. Tatwa Jenana adalah lontar yang juga mengandung ajaran filsafat Siwa Siddhanta, namun lebih sistematis dalam menjelaskan struktur realitas dan tahapan pencapaian spiritual. Nah, kemudian yang keempat ada Siwa Sasana. Siwa Sasana merupakan lontar yang berisi aturan
etika, disiplin, dan tata hidup rohaniawan dalam ajaran Siwa Siddhanta. Kemudian ada yang kelima, Kusuma Dewa. Kusuma Dewa adalah lontar yang tergolong dalam kelompok upacara atau kalpa yang menguraikan tata cara pelaksanaan ritual pemujaan kepada Dewa Siwa. Kemudian yang keenam ada Buana Sangkesepa. Buana Sangkesepa merupakan lontar yang membahas tentang kosmologi atau pengetahuan mengenai alam semesta dalam perspektif Siwa Siddhanta. Nah, sekian materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh.